Haleluya. Shalom, selamat pagi jemaat yang diberkati Tuhan. Jemaat yang berada di rumah, yang pada hari ini kita akan kembali mengadakan ibadah online di rumah kita masing-masing. Biarlah ibadah kita pada hari ini membawa kita lebih setia, lebih taat kepada Tuhan. Walaupun kita beribadah di rumah, tetapi tidak mengurangi berkat Tuhan yang Tuhan telah sediakan bagi kita sekalian. Jemaat yang diberkati Tuhan, seperti Mazmur 100 ayat 1, ayat yang kedua dan ayatnya yang kelima berkata, bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita akan mengangkat satu pujian, Kau yang terindah di dalam hidup ini. Kita akan berdoa yang akan dipimpin oleh Bapak Dr. Samuel Pongi, SE, MSI. Saya jemput kita sekalian bangkit berdiri. Kita akan segera memulai ibadah kita pagi hari ini. Kita akan awali dengan doa pembukaan, kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, di dalam nama Yesus kami menghampiri kekudusan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini Engkau bangunkan kami semua dalam keadaan diberkati oleh Tuhan. Dan saat ini Tuhan, terima kasih ada waktu kami akan memuji membesarkan nama-Mu melalui ibadah online pagi hari ini. Berkati setiap jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing yang mengikuti ibadah online. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman. Berkati setiap pendukung ibadah pagi hari ini. Pemain musik, tim singer, tim tamburin yang akan memimpin ibadah. Tuhan berkati semuanya Tuhan. Kami percaya Tuhan hadir bersama-sama dalam ibadah kami di rumah masing-masing dan Tuhan ada bersama dengan kami. Dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Biarlah ibadah pagi hari ini boleh jadi dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita akan menyanyikan puji-pujian kita dengan nyanyian bala keselamatan nomor 95. Bersama di
Jemaat yang diberkati Tuhan, kita akan menaikkan doa syukur kita. Mari kita bersyukur untuk segala sesuatu yang Tuhan telah buat dalam kehidupan kita. Untuk pengalaman-pengalaman rohani yang boleh kita alami. Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan Bapa kami dalam kerajaan surga. Saat ini Tuhan kami datang ke hadapan-Mu. Kami bersyukur berterima kasih kepada-Mu Tuhan. Karena Engkau baik, sangat baik bagi kami. Engkau cukup bagi kami. Dalam segala aktivitas kami, Engkau selalu ada. Dalam setiap pergumulan kami, Engkau juga selalu ada. Terima kasih Tuhan untuk nafas kehidupan yang Engkau masih berikan kepada kami. Terima kasih untuk kesehatan. Terima kasih untuk pengalaman-pengalaman yang boleh kami alami. Ada kalanya kami harus bersedih, harus kecewa. Dan ada kalanya kami juga bergembira Tuhan. Kami yakin dan percaya semua Tuhan buat baik adanya buat kami. Terima kasih Tuhan. Terima ungkapan syukur kami. Ampuni salah dan dosa kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, tiba saatnya bagi kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Untuk itu kita akan menaikkan satu pujian untuk mempersiapkan hati, pikiran kita, terlebih kehidupan kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Jemaat yang diberkati Tuhan, Bapak Dr. Samuel Pungi SEMSI akan berdoa dan akan menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum kita mendengarkan pembacaan dan perenungan firman Tuhan pagi hari ini, saya mengajak kita semua kembali berdoa, kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kembali kami datang kepadamu pagi hari ini. Kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Suci kuduskan hati kami masing-masing. Agar firman-Mu itu dapat menguatkan iman percaya kami mendengarkannya. Kami dapat melakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Berkati hamba-Mu Tuhan. Berkati persiapan hamba-Mu. Sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu. Biarlah apapun yang hamba sampaikan seturut dengan kehendak Tuhan sendiri. Ampuni salah dosa yang telah kami perbuat melawan kehendak-Mu Tuhan.
Bersabdalah, kami sedia mendengarkannya. Di dalam nama Yesus. Amin. Mari kita melihat pembacaan firman Tuhan pagi hari ini dari kitab 1 Samuel 12 ayat 20. 1 Samuel 12 ayat yang ke-20. Saya membacanya demi nama Tuhan untuk kita semua. Dan berkatalah Samuel kepada bangsa itu, jangan takut. Memang kamu telah melakukan segala kejahatan ini. Tetapi janganlah berhenti mengikuti Tuhan. Melainkan beribadahlah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, yang melakukan dalam kehidupannya setiap hari. Dari pembacaan ini maka judul perenungan pagi hari ini, jangan takut. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, sampai saat ini sudah hampir 10 bulan, kita semua bahkan dunia dihantui dengan virus corona yang sampai saat ini belum ditemukan vaksin. Dan bahkan terus menelan korban jiwa. Tercatat 976.000 orang di dunia yang meninggal karena corona. Jadi sudah hampir 1 juta orang yang meninggal karena corona. Ada 31,82 juta yang terinfeksi corona. Dan di Indonesia sendiri sudah 997 orang yang meninggal dunia karena corona. Ada 257 yang terinfeksi. 257.000 orang yang terinfeksi karena corona berdasarkan data kemarin sore. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, apakah ini fenomena alam biasa yang terjadi siklusnya 100 tahun? Ataukah ini memang peringatan Tuhan untuk saudara dan saya? Bahwa di balik kemampuan manusia, di balik kepintaran manusia menemukan alat ini dan lain sebagainya, Tuhan mau menunjukkan kuasanya melalui virus ini. Dalam catatan sejarah, tahun 1720 ada wabah sampar yang disebabkan oleh bakteria Yersinia pestis yang melanda negara Prancis, menewaskan lebih dari 100.000 orang saat itu, 1720. Beberapa negara terdampak, termasuk di Hindia Barat. Tahun 1720, Hindia Barat itu bagian dari Indonesia. Yang kita sebut Indonesia saat ini. Kemudian 1820, ada wabah kolera terjadi di seluruh Asia termasuk di Indonesia yang disebabkan oleh bakteri Vibrio cholera. Ratusan ribu orang meninggal karena wabah ini. Kemudian yang ketiga tahun 1920, ada wabah flu Spanyol yang mengguncangkan dunia. Karena tidak satu pun negara yang luput terinfeksi dari virus atau wabah flu Spanyol ini. Lebih dari 500 juta orang yang terinfeksi virus ini. Dan antara 40 sampai 50 juta orang yang meninggal karena wabah flu Spanyol ini. 2020 kita kenal virus corona. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, sebagai manusia biasa kita takut, kita cemas, itu wajar. Karena keterbatasan kita sebagai manusia. Kita khawatir, kita takut. Tapi firman Tuhan pagi hari ini mau menguatkan saudara dan saya. Firman Tuhan katakan jangan takut. Melalui pembacaan firman Tuhan. Nabi Samuel berkata kepada seluruh bangsa Israel, jangan takut. Dan firman Tuhan pagi hari ini mau mengatakan kepada saudara dan saya, jangan takut. Dengan syarat yang pertama,
jangan berhenti mengikuti Tuhan. Kita perhatikan pembacaan kita tadi. Jangan takut, memang kamu telah melakukan segala kejahatan ini, tetapi janganlah berhenti mengikuti Tuhan. Dalam pembacaan kita tadi, di saat bangsa Israel takut dilenyapkan oleh Tuhan, mereka memohon kepada Nabi Samuel agar berdoa kepada Tuhan, agar mereka jangan mati. Nabi Samuel berkata, jangan takut, tapi ada syaratnya. Jangan berhenti mengikuti Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan kepada kita juga untuk tidak berhenti mengikuti Tuhan. Di saat ketakutan, kekhawatiran, kecemasan melanda kita saat ini, kita bisa membayangkan saat itu bangsa Israel, di saat mereka ketakutan, mereka khawatir, mereka cemas. Nabi Samuel berkata, jangan takut. Syaratnya, jangan berhenti mengikuti Tuhan. Karena saat itu bangsa Israel merasa kuat, merasa nyaman, dan kemudian mereka mulai meninggalkan Tuhan. Sampai kemudian Tuhan mau melenyapkan mereka. Dan mereka ketakutan. Nabi Samuel berkata, jangan takut. Syaratnya, jangan berhenti mengikuti Tuhan. Saat ini mungkin ada di antara kita yang merasa kuat, merasa mampu menghadapi segala persoalan-persoalan hidup kita, merasa nyaman dengan apa yang kita alami, nikmati saat ini. Kemudian kita tidak melibatkan Tuhan lagi. Kita mulai tidak mengikuti Tuhan lagi. Nah, firman Tuhan pagi hari ini mau mengingatkan, siapapun kita jangan merasa kuat, jangan kita merasa nyaman berjalan sendiri. Karena Tuhan senantiasa menyertai orang yang selalu berpegang, yang selalu mengikuti Tuhan. Kalau kita merasa kuat, kita merasa nyaman, dan kemudian tidak melibatkan Tuhan dalam hidup kita, jangan sampai Tuhan meninggalkan kita. Dan akhirnya kita seperti bangsa Israel yang memohon kepada Nabi Samuel untuk berdoa kepada Tuhan, agar Tuhan jangan tinggalkan mereka. Firman Tuhan dengan tegas pagi hari ini mau datang kepada saudara dan saya. Kalau saat ini kita dilanda kecemasan, ketakutan karena virus corona, firman Tuhan katakan jangan takut. Syaratnya jangan berhenti mengikuti Tuhan. Itu yang pertama pesan firman dari pembacaan kita. Yang kedua, jangan takut. Syaratnya beribadahlah kepada Tuhan dengan segenap hati. Perhatikan pembacaan kita tadi. Melainkan beribadahlah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Nabi Samuel mengingatkan kepada bangsa Israel saat itu, bukan tanpa alasan, tapi berdasarkan apa yang terjadi saat itu, di mana bangsa Israel mulai beribadah kepada Baal-Baal. Artinya mereka tidak sepenuhnya lagi percaya kepada Tuhan. Kalaupun mereka beribadah sudah mulai tidak sepenuh hati, tidak dengan segenap hati lagi. Kenapa? Karena mereka beribadah kepada Baal-Baal. Saudara-saudara mungkin tanpa sadar, ada Baal-Baal baru di kehidupan saudara dan saya saat ini. Yang mungkin tanpa kita sadar. Menyebabkan kita tidak beribadah lagi. Karena ada Baal-Baal baru di tengah kehidupan kita. Bisa jadi kesibukan dalam pekerjaan, tawaran dunia untuk melakukan pekerjaan ini, pekerjaan itu. Kemudian menyebabkan kita tidak beribadah lagi kepada Tuhan. Tidak melayani Tuhan lagi. Atau bahkan mungkin corona ini menjadi alasan untuk tidak beribadah kepada Tuhan. Karena sistemnya online. Kita tidak punya paket data.
Padahal untuk bermain medsos kita punya banyak waktu, punya banyak paket data untuk menghabiskan waktu di media sosial. Atau mungkin kita beralasan kita tidak punya Android untuk mengakses ibadah online. Saudara, ketika ada kemauan untuk bertemu Tuhan, maka selalu ada jalan. Karena bisa saja kita saat jam ibadah online, kita bisa meminjam handphone Android milik saudara kita, anak kita, siapapun. Karena jangan sampai karena virus corona menyebabkan ini menjadi bal-bal baru. Kita tidak beribadah kepada Tuhan. Dengan alasan ibadahnya juga online. Jangan sampai ada bal-bal baru di tengah-tengah kehidupan kita karena kesibukan, karena tawaran dunia, ada pekerjaan, ada kesibukan, karena ekonomi sedang sulit, kemudian ada tawaran pekerjaan, menyebabkan kita tidak beribadah, menyebabkan kita mulai tidak atau mundur dalam pelayanan yang kita lakukan. Hati-hati saudara. Belajar dari bangsa Israel yang lalai kepada Tuhan, menyebabkan perjalanan mereka ke tanah perjanjian sampai memakan waktu 40 tahun. Sebenarnya mereka bisa mempersingkat perjalanan, tapi mereka lalai, mereka beribadah kepada Baal-Baal, menyebabkan mereka lama baru sampai ke tanah perjanjian. Jangan sampai juga wabah corona ini lama hanya karena ada banyak umat Tuhan yang lalai datang kepada Tuhan, lalai dalam pelayanan kepada Tuhan. Di beberapa negara karena corona menyadarkan kepada mereka betapa pentingnya memberi waktu beribadah, beri yang terbaik kepada Tuhan. Mulai dari jam-jam ibadah, penampilan saat ibadah, beri yang terbaik kepada Tuhan. Kalau ibadah online nanti ini selesai, maka kemudian mulai ibadah di gereja. Ingat pesan firman, beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati. Dengan segenap hati, beri diri untuk beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati. Waktu kita datang terlambat, jangan-jangan kita betul-betul menganggap ibadah itu hanya formalitas. Karena Tuhan mau kita beri yang terbaik mulai waktu kita. Waktu dibilang jam 7 ibadah, berarti kita sebelum jam 7 harusnya sudah mulai ada saat teduh di gereja. Sehingga waktu jam 7 ibadah mulai, kita sudah mulai bersekutu. Bukan jam 7 start dari rumah. Karena Tuhan mau kita beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati. Bukankah kita untuk waktu berangkat kantor, ke sekolah, itu takut terlambat. Apalagi pegawai yang pakai fingerprint, absen. Mereka takut. Padahal pimpinan mereka di situ manusia biasa. Pimpinan di sekolah juga manusia biasa. Mereka lebih takut kepada manusia biasa dibanding Tuhan yang berkuasa atas hidup kita. Berkat anugerah Tuhan yang menentukan untuk saudara dan saya. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, jangan takut. Yang kedua syaratnya tadi, beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati. Jangan sampai tanpa sadar kita beribadah tidak ada dengan segenap hati. Karena motivasi ibadah kita betul-betul hanya formalitas ingin ibadah. Kita datang terlambat, selalu datang terlambat waktu beribadah. Menunjukkan kita belum dengan segenap hati mau datang kepada Tuhan. Bukankah Tuhan sumber berkat? Jadi kalau kita mau disiplin ke sekolah, mau disiplin ke kantor, itu penting. Karena kita menjadi contoh kepada lain orang.
kepada pimpinan kita yang manusia biasa juga, tetapi Tuhan mau. Waktu mau bertemu dengan Tuhan, kita lebih patuh, lebih takut. Karena kita mau berjumpa dengan Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Biasanya saya membagikan kesaksian yang saya membacanya dari orang tentang kehidupan pribadinya dengan Tuhan. Dan kesempatan ini saya ingin berbagi berkat melalui pengalaman saya secara pribadi. Ketika diberi izin untuk melanjutkan studi keluar di Yogyakarta, saya melanjutkan studi di sana. Saya kuliah dari pagi sampai sore, setiap hari. Tapi saya ingat betul, saya tidak pernah lalai untuk ibadah GPS. Saya tidak pernah lalai waktu ibadah kesucian. Saya ibadah kesucian di Korop Yogyakarta. Dan saya ingat-ingat, saya hampir tidak pernah terlambat untuk ibadah. Bahkan yang saya lakukan adalah membangunkan saudara-saudara yang kebetulan tinggal di asrama. Saya bangunkan untuk beribadah bersama-sama tepat waktu. Saudara, bukan saya mengatakan ibadah saya benar di mata Tuhan, atau ibadah saya sudah dengan segenap hati, bukan. Tetapi saya mau katakan waktu itu saya mulai dekat dengan Tuhan, mulai tahu bahwa Tuhan itu sumber berkat. Dan saya semakin dekat dengan Tuhan. Dengan ibadah-ibadah yang dilakukan, saya berusaha untuk cepat datang. Saudara, dalam perjalanan kuliah saya bersyukur kepada Tuhan. Karena pertolongan Tuhan, saya bisa menyelesaikan pendidikan saya lebih awal dari target. Saya percaya ini karena Tuhan, bukan karena kemampuan saya. Saya juga tidak tahu apakah yang saya sampaikan tadi, saya mencoba ibadah tepat waktu. Ini adalah bagian dari ibadah saya yang dengan segenap hati, saya tidak tahu. Yang pasti, karena pertolongan Tuhan saya bisa menyelesaikan pendidikan lebih cepat dari target. Waktu saya melapor pertama, waktu saya melapor selesai kuliah, saya lah orang pertama yang melapor sudah selesai. Dibanding beberapa teman yang belum bisa menyelesaikan pendidikan saat ini. Saya orang pertama yang melapor, dan waktu saya melapor lebih awal. Saudara-saudara, ini adalah pengalaman pribadi yang saya bisa alami bersama Tuhan waktu beribadah dengan segenap hati. Sekali lagi, bukan karena saya merasa saya sudah dengan segenap hati, tapi firman Tuhan yang menguatkan pagi hari ini, yang mendukung firman Tuhan mau saya bagikan. Teruslah beribadah dengan segenap hati agar Tuhan memberkati hidup saudara dan saya. Jangan takut, asalkan kita jangan berhenti mengikuti Tuhan. Pertama, jangan takut asalkan kita beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati. Pesan firman yang kedua, pagi hari Tuhan memberkati kita. Amin. Kita satu dalam doa. Bapa kami di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk nasihat firman-Mu pagi hari ini. Mau mengingatkan kepada kami semua di tengah-tengah ketakutan, kekhawatiran, kecemasan kami di saat virus corona yang saat ini mulai banyak lagi yang terkena infeksi virus ini. Tuhan, kami mau datang kepadamu Tuhan memohon ampun. Kami mau datang kepadamu Tuhan memohon pertolongan agar kami semua umat-umat Tuhan terhindar dari wabah. Dan terima kasih untuk nasihat firman-Mu yang menguatkan iman percaya kami bahwa kami jangan takut asal kami jangan berhenti mengikuti Tuhan. Dan jangan takut asalkan kami beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati. Terima kasih Tuhan untuk janji firman-Mu, kami pegang janji firman-Mu Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan, ampuni dosa kami di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, tiba saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan kita yang terbaik bagi Tuhan. Marilah kita memberikan persembahan kita dengan mengingat firman Tuhan. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan Allah. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan dari Allah akan diperlihatkan kepadanya. Nyanyian nomor 277.
akan menghantar kita untuk memberikan persembahan kita. Tuhan memberkati persembahan yang telah kita berikan. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita akan menaikkan doa syafaat kita pada pagi hari ini. Kita berdoa untuk persembahan yang telah kita berikan. Kita berdoa untuk jemaat yang ada di rumah, apapun keadaannya. Kita berdoa untuk jemaat yang sementara dirawat dan juga sementara dalam pemulihan. Kita juga berdoa bagi jemaat yang telah ditambahkan usianya pada sepanjang minggu ini. Dan kita juga tak putus-putusnya berdoa untuk COVID-19 yang masih terus melanda seluruh umat yang ada di dunia ini. Jemaat yang diberkati Tuhan, mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan Bapa kami dalam kerajaan surga, kembali Tuhan kami datang ke hadapan-Mu. Kami tunduk di hadapan-Mu Tuhan, hati kami terangkat kepadamu. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami boleh memberikan persembahan kami. Kiranya Engkau memberkati kami sekalian yang telah memberikan persembahan. Berkati usaha pekerjaan kami masing-masing. Jika pada hari ini kami belum memberikan persembahan, kiranya Engkau mencukupkan kami dengan kasih-Mu, dengan berkat-Mu. Ya Tuhan Bapa kami dalam kerajaan surga, kami berdoa untuk seluruh jemaat Korops 2 Palu yang hari ini melakukan ibadah online di rumah. Tuhan Bapa kami dalam kerajaan surga, Engkau melihat keadaan kami masing-masing. Jika kami dalam pergumulan Tuhan, Engkau kiranya ada di dalam pergumulan kami. Engkau memberikan kami solusi di dalam setiap permasalahan kami. Ya Tuhan, kami berdoa untuk jemaat Korops 2 Palu yang dirawat di rumah sakit ataupun yang sakit, yang sementara dalam pemulihan di rumah masing-masing. Ya Tuhan, kami mohon kiranya Engkau menjamah mereka dengan tangan kasih-Mu. Kami tetap percaya Engkau adalah dokter kami di atas segala dokter yang sanggup memulihkan segala macam penyakit. Ya Tuhan,
berkati pengobatan perawatan yang diberikan kepada jemaat Korps 2 Palu yang sementara dalam keadaan sakit. Ya Tuhan, kami berdoa untuk jemaat Korps 2 Palu yang telah ditambahkan usianya. Terima kasih untuk usia yang baru Engkau berikan kepada jemaat Korps 2 Palu. Kiranya kemurahan Tuhan terus Engkau berikan kepada mereka. Ya Tuhan, kami berdoa untuk COVID-19 yang sampai hari ini Tuhan masih sangat menakutkan bagi kami. Kami mohon kiranya Engkau campur tangan di dalam setiap usaha pemerintah untuk menangani kasus ini, untuk menangani virus ini. Kiranya Engkau menjamah semua pasien-pasien yang sudah terpapar. Ya Tuhan, Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan. Ampuni salah dan dosa kami. Ini syafaat kami Tuhan, yang kami bawa dengan penuh percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah ini. Kita mohon kekuatan Tuhan untuk terus ada bagi kita. Kita percaya bahwa Tuhan adalah perisai kita, yang sanggup untuk menolong kita, akan menopang kita di dalam menjalani hari-hari kita ke depan. Kita akan menyanyikan pujian, Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpa. Kemudian Bapak Dr. Samuel Pongi SEMSI akan menutup seluruh rangkaian ibadah ini dengan doa. Saya jemput kita sekalian bangkit berdiri. Kita akan menutup rangkaian ibadah kita pagi hari ini. Kita satu dalam doa. Bapa kami di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk waktu ini. Kami boleh beribadah, memuji, membesarkan nama-Mu Tuhan di rumah kami masing-masing. Terima kasih untuk waktu ini. Kami percaya Tuhan ada bersama dengan kami di rumah masing-masing. Tuhan telah memberkati ibadah kami. Dan Tuhan, kami menyerahkan keberadaan hidup kami hanya dalam tangan. Sepanjang minggu kami akan jalani, kami percaya kami jalani bersama Tuhan. Kalau Engkau dapati ada hal-hal yang kami lakukan tidak berkenan di hadapan-Mu, Tuhan Yesus ampuni kami. Terpuji nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Terimalah berkat Tuhan. Pulanglah dengan damai sejahtera dari Tuhan, dan biarlah damai sejahtera dari Tuhan menjadi milik kita saat ini sampai selama-lamanya. Amin, amin. Silakan duduk. Tuhan memberkati.